Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Tardiana dari SDN 4 Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8. Ini adalah praktik coaching unggah tugas ruang kolaborasi mengenai modul 2.3 supervisi akademik. Adapun tujuan dari praktek ini adalah calon guru penggerak dapat mempraktekkan coaching menggunakan alur tirta, menggunakan pertanyaan terbuka dan melakukan refleksi terhadap praktik coaching yang telah dilakukan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fasilitator, Bapak Aan Herman Andawa, kepada Ibu Pengajar Praktik Eti Nurhayati, dan kepada rekan saya, Bapak Hari Jainul Fajar yang menjadi lawan saya dalam praktek coaching. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ya, apa kabar Pak Hari? Alhamdulillah. Ya, sehat ya. Gitu. Ya, alhamdulillah sehat ya dalam cuaca yang sangat sekarang agak sulit ditebak ya. Tadi pagi-pagi mendung, sekarang malah panas gitu. Jadi alhamdulillah kita diberikan kesehatan, bisa berjumpa lagi ya di ini. Kemarin itu, oh ya, bagaimana nih tadi di sekolah? Bagaimana nih? Alhamdulillah di sekolah tadi lumayan menyenangkan karena bertemu dengan anak-anak yang bisa kolaborasi lah dengan kita. Kemudian juga yang antusias sekali di sekolah ini. Kalau saya masuk kelas tuh antusias. Berarti guru idaman gitu ya, guru idola yang ditunggu-tunggu gitu. Hebat sekali nih Pak Hari ini ya. Jadi betul ya, kita juga sebagai guru kalau lihat anak-anak antusias, kita juga merasa semangat ya. Betul Pak. Betul Pak. Nah, kemarin Pak Hari menghubungi saya, katanya ingin ngobrol-ngobrol ya. Iya Pak, betul. Nah, kira-kira ingin ngobrol apa? Ini maksudnya apa nih? Apakah ada tujuan tertentu ini? Apa ya maksudnya nih? Betul Pak. Saya memang di sekolah ini sangat semangat, anak juga semangat, tapi saya memang perlu sharing juga dengan Bapak terkait kendala-kendala di sekolah. Ya di sekolah saya ini kan memang anak-anak itu sudah melek teknologi. Iya pastilah ya, sekolah tinggi ya Pak, sekolah udah tinggi apa pasti teknologinya sudah melek Pak. Terus anak-anak juga memang dibiasakan untuk selalu memanfaatkan alat-alat teknologi yang ada di sekolah yang tersedia dari bantuan pemerintah. Tapi karena antusiasnya mereka tinggi, akhirnya salah satunya misal di sekolah saya ini ada alat Android ya, ada Android. Sudah dapat Android Pak Hari ini ya, hebat sekali nih sekolahnya. Kemudian ada smartboard, ada smart classroom, dan anak-anak itu lebih senang pakai Android karena bisa satu Android. Juga ini mudah dipegang juga ya. Iya. Android mudah dipegang ya. Nah, sementara di sekolah saya memang Androidnya baru dapat 32. Sementara 32. Di kelas 8 saya tempat ngajar itu ada 3 kelas. Jadi saya menggunakan alat itu, guru lain juga menggunakan alat itu, kadang-kadang bentrok ya. Kadang-kadang jadi istilahnya berebut ya Pak. Berebut alat itu. Satu kelasnya itu berapa murid Pak? Kalau 32 Pak, 32. Oh 32, berarti Androidnya itu hanya untuk satu kelas ya? Iya untuk satu kelas, sementara pelajaran lain juga kan terintegrasi dengan IT seperti IPS atau matematika. Karena di dalam Android itu kan ada simulasi atau materi pembelajaran gitu. Nah, jadi ini kalau kelas seluruhnya berapa nih Pak? Kalau semuanya ada 11 rombel, tapi untuk kelas 8 ada 3. Wah, sudah banyak ya. Iya. Jadi itu ya, anak-anak antusias untuk menggunakan IT, salah satunya Android gitu ya. Padahal yang lain juga ada gitu. Tapi anak-anak lebih suka yang Android. Sedangkan Androidnya baru 32 untuk atau baru satu kelas. Sedangkan kelas yang anak-anak yang lain itu
Heeh, ribet kadang-kadang juga. ingin ya, kadang-kadang guru lain juga ingin menggunakannya karena tadi ya mudah digunakan juga katanya ya. Iya, lebih Nah, banyak referensinya kalau di Android betul. itu, begitu. Nah, baiklah, oleh karena itu Bapak menghubungi saya ini untuk melakukan coaching gitu ya. Iya, iya kan Gitu. Bapak Bapak Rahmat itu kan ahli ahli IT gitu ya, jadi makanya saya tuh ingin Nah, ingin sharing begitu dengan iya, kendala-kendala yang kalau saya ahli belum sih, ini baru coba-coba. Nah, kira-kira nih Pak, harapan yang ingin Bapak dapatkan dari coaching ini bersama saya ini apa nih? Apakah ada harapan? ya salah satunya harapan saya, bisa mendapatkan solusi dari kondisi tadi kaitan dengan Hmm, kendala, eee, nyambungnya semangat lah antara saya dengan anak, tapi ah, ada keterbatasan di peralatan begitu, Pak. oh iya, jadi Bapak dengan coaching ini ingin mengharapkan ada sebuah solusi gitu ya dari hambatan yang tadi Bapak utarakan tadi yang mengenai kebutuhan Android ya. Baiklah. Apakah ada misalkan ini apa alat-alat yang lain tadi teh apa sih tadi teh? Ya, untuk alternatif memang saya rencananya mencoba Hmm. untuk memanfaatkan alat lain ya di Tadi yang Bapak sebutkan tadi ya, yang smartboard itu ya? smartboard gitu kan. Kalau Hmm. smartboard di tiap kelas, memang sebagian terpasang dan ada juga Hmm. smart classroom. Jadi itu khusus satu kelas ruang multimedia yang Iya. bisa moving class lah gitu, moving class. Jadi kelas Hmm. mana yang bisa menggunakan. Tentu mungkin saya meminta penjadwalan kepada Oh ya. tim penanggung jawab IT di sekolah untuk bisa menggunakan ruangan multimedia ya yang di sana ada smart Hmm. classroom-nya. Walaupun mungkin Hmm. anak tidak bisa memegang langsung karena dipandu guru, tetapi sepertinya kalau pindah ruangan tuh ada semangat baru begitu. Jadi Wah iya, jadi ruangan baru ya, kalau di menambah kelas semangat ya, baru gitu. kalau di kelas pakai smartboard anak-anak itu, "Pak, saya maunya pakai Android aja biar semuanya pegang, semuanya, Nah, mengoperasikan." Jadi iya. smartboard seperti nggak menarik, tapi Nah, dengan pindah ruang, moving class ke ruang multimedia, anak-anak itu semangat, Pak. Saya kira nah, bisa ini, padahal sama sih alatnya wah smartboard. sama ya, wih hebat sekali nih itu. Tapi apa ada kendala lain itu Pak dari tadi dari penggunaan Android ke apa ke smartboard itu selain apa ya selain eh, itu dari keinginan anak itu apakah ada dari yang lainnya itu kendala sih? Paling kendalanya sih di beberapa anak yang mungkin kemampuan IT-nya masih rendah. Nah itu, Hmm, eee, memang perlu saya gali juga gitu bagaimana supaya dari 32 anak ini bisa mahir menggunakan alat teknologi. ah, iya. Oh, jadi masih ada ya kendala sedikit, mungkin itu sedikit kendala ya. Jadi ada Ya, anak yang masih kurang dalam IT gitu. Walaupun memang sih mereka itu senang ya menggunakan Android. Ya, karena sudah semangat ingin menggunakan juga. Kalau menurut kita ini sudah cukup bagus ya sebagai modalnya untuk iya, menggunakan pembelajaran dengan teknologi. Apakah dari sekolah ini ya, dari sekolah nih, kan banyak guru nih dari sana mhm, ada bisa seseorang gitu yang bisa membantu Pak Hari ini? eee, memang ada orang yang bisa membantu saya di, teknisi ya, teknisi IT itu untuk bisa, membantu, eee menyediakan alat, termasuk juga membantu untuk menangani anak yang tertinggal kemampuannya, ya. Ah, Salah jadi satunya ada, eskul yang dibuat di sekolah namanya eskul wah, BPTIK. wis, Nah, jadi ah, eskul di luar eskul wajib pramuka, eskul BPTIK, bimbingan, teknologi informasi komunikasi, setiap kelas, dicek siapa yang memang ada keterbatasan kemampuan. Nah, mereka dilatihlah kurang lebih 1 jam setelah beres sekolah, sholat berjamaah, dipanggil hmm, rutin begitu oleh, oh jadi salah satu rekan di tim IT juga.
Wah, ternyata sudah ada rekan tim IT yang bisa membantu Pak Hari ya melaksanakan ide-idenya tadi ya untuk mengatasi hambatannya. Apa tadi teh Pak hambatannya tuh? Itu teh yang tadi teh Yang kekurangan itu ya, kekurangan kekurangan alat berarti utamanya kekurangan Android ya. Android. Terus tadi Bapak ini solusinya apa tadi tuh? Solusinya saya mengajak anak untuk belajar di eh, smart classroom di ruang multimedia gitu ya. Iya. Jadi Bapak ingin kekurangan Android, tapi solusi yang Bapak ingin lakukan yaitu dengan menggunakan smart classroom, dengan menggunakan smartboard ya, itu ya Pak. Ya. Nah, Pak kan kita ini sudah melakukan coaching nih Pak ya. Ya. Nah, apa sih yang dari tadi lah sudah berapa menit nih? Apa yang Bapak dapatkan nih ya, dari coaching ini nih? Dengan saya ini sudah berapa menit nih? Ya, alhamdulillah ya dari 10 menit percakapan saya dengan Pak Rahmat selaku coach saya ini ternyata ide dan gagasan saya yang didengarkan Pak Rahmat juga memang bisa dijalankan ternyata ya. Pak Rahmat tadi sangat mengapresiasi ternyata di saya ini bukan terbatas tapi ternyata banyak alatnya yang bisa Banyak sebenarnya, cuma mungkin ini penjadwalannya saja ya. penjadwalan saja begitu. Cuma bentuknya apa teknologinya beda-beda ya, bukan hanya Android ternyata tuh, smartboard, proyektor juga mungkin ya. Pasti banyak ya itu. Nah, kira-kira Bapak nih akan melakukan apa smart classroom ini kapan nih Pak? Ya, kiranya memang dari tim teknis IT bisa memberikan jadwal, saya ingin secepatnya mengajak pembelajaran ke ruang smart classroom, ruang multimedia, karena memang anak-anak juga punya target. Misal ya, saya dalam ilmu pelajaran ilmu pengetahuan alam memberikan penugasan-penugasan membuat carta, kemudian membuat gambar, membuat peta konsep. Nah, mereka dengan Android bisa cepat dalam menyelesaikan tugas masing-masing anak, seperti menggunakan Canva lah. Biasanya menggunakan Canva, mereka juga senang. Ternyata kalau bergiliran lama, tapi kalau semua punya Android, memang lebih cepat begitu. Iya, tadi mungkin kalau tadi salah satu solusinya yang Bapak tawarkan yaitu dengan smart classroom ya, dengan menggunakan smartboard dan proyektor. Apakah ini menurut Bapak nih bisa keberhasilannya itu? Keberhasilannya ini kalau kira-kira presentasinya berapa persen nih Pak untuk pembelajaran anak supaya lebih efektif dan menyenangkan itu dengan smart classroom dibandingkan dengan Android tadi? Saya kira akan ada peningkatan semangat karena memang penggunaan alat yang berbeda bagi anak menimbulkan antusiasme tinggi. Penasaran. Penasaran ingin mencoba gitu. Dan di smart classroom saya dengan jumlahnya yang hanya satu di depan bisa memberdayakan anak untuk bisa presentasi masing-masing. Bisa disuruh ke depan mencoba juga ya. Jadi ada semacam inquiry terbimbing nantinya. Ya sih, Yang betul. bisa tadi membuat anak bisa cakap semua, terampil semua gitu. Bahkan di ruang smart classroom anak bisa menjadi guru bagi temannya gitu kan. Betul ya. Mencoba satu-satu. Iya. Kira-kira berapa lama nih Pak waktu yang dibutuhkan nih untuk mencapai itu? Saya kira dari satu pembahasan misal di materi tentang gerak, benda, dan makhluk hidup misalkan di semester ini, anak sepertinya dalam 1 bulan ini harus tuntas bisa mengerjakan tugas-tugas mandiri. Dengan smart classroom ini bisa? Bisa ya. Mereka juga dengan tugas-tugas mandiri yang saya berikan sepertinya bisa melaksanakan tugas dengan cepat begitu. Sebagai alternatif Android yang terbatas digunakan oleh kelas yang lain begitu Pak. Iya, jadi
Bapak insya Allah yakin ya berhasil ya dengan tenggat waktu yang telah ditentukan oleh Bapak. Kemudian apa? Maaf, bentar Pak. Ya, Ya, bentar Pak. Teknis. Nah, sebentar Pak. Biasalah kendala teknis. ya, kasih deh. Ya, siap, siap. Ya, Ya, saat perbincangan yang sangat menarik nih. Saya sebagai coaching ya sangat senang sekali nih bisa mendengarkan apa yang Bapak tadi utarakan mengenai apa tadi teh Pak? mengenai Keterlambatan teh, ya penggunaan alat ya, penggunaan penggunaan alat. alat, kemudian solusinya bagaimana tadi yang Bapak tawarkan itu? Ya, jadi saya mengajak anak untuk menggunakan ruang multimedia sekolah. Nah, menggunakan ruang multimedia skala. Bapak juga akan melaksanakan secepatnya ya. Nah, tingkat keberhasilan juga sangat yakin lah. Ini lagi, tidak connect lagi. Bentar Pak. Aduh, ini ya, terus. Baik Pak, mungkin ini pertanda ya, karena ada trouble, sering trouble ini Ya, pertanda. Mungkin Bapak ingin melanjutkan lagi kegiatannya, apa bisa mungkin setelah dari coaching ini Bapak ingin melakukan kegiatan lagi di sekolah. Tapi ya, sebelumnya saya kira Bapak bagaimana nih perasaan setelah coaching dengan saya nih? luar biasa Pak Rahmat, setelah saya mendapatkan apa ya, waktu yang tepat ya dari Nah, coach, Rahmat Tardiana, ya, saya merasa lega dan memang kendala di sekolah saya ternyata bisa teratasi dengan iya, pola saya sendiri yang saya buat betul. dengan target-target tadi 1 bulan ini sudah bisa Nah, ini dengan penjadwalan dan komunikasi ke tenaga teknis. Jadi iya, saya sangat senang dan juga, mudah-mudahan ini bisa membantu saya, melaksanakan tugas saya sebagai guru, guru IPA terintegrasi dengan, TIK juga ya karena memang zaman digital sekarang. ya. Alhamdulillah Pak Rahmat ini karena memang sudah mahir sekali dalam IT Nah, jadi membimbing saya cukup baik juga ini alhamdulillah. Nah, kita saling sharing saja Pak, ini sharing saja. Saya juga mengucapkan terima kasih nih sudah Bapak mempercayakan saya menjadi coachingnya gitu ya. Padahal saya masih belajar gitu Pak. Nah, boleh mungkin saya juga harus ada urusan yang lain gitu Pak. Ya, Gitu Bapak mungkin akan melanjutkan mengajar. Jadi boleh kita akhiri coaching ini Pak? ya terima kasih Iya. Pak Rahmat saya Saya sangat juga terima kasih ya Pak atas waktunya telah mempercayakan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga sukses Bapak untuk melaksanakan nanti kegiatannya, ide-idenya. Semoga berhasil. Terima amin. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.